Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, kali ini saya ingin mengadakan percobaan yang kami beri judul udara berada di mana-mana. Ya, secara teoris sebenarnya kita sudah tahu bahwa yang namanya udara itu berada di mana-mana. Walaupun udara itu sendiri memang tidak kelihatan, tetapi untuk lebih yakin kita perlu adanya suatu percobaan, ya, bagaimana udara ini bisa terjadi di mana-mana. Di antaranya adalah seperti yang ada dalam percobaan ini. Alat-alat yang harus disiapkan dalam percobaan ini adalah yang pertama ini gelasnya ada 3 sini, ya, 1, kemudian yang kedua ini, kemudian yang ketiga ini, ya, kemudian ini satu persatu dulu, ya, nanti bergilir, ya, satu demi satu. Nah, kemudian ada air. Ini adalah air, dan air ini nanti akan saya tuang di dalam masing-masing gelas ini. Di samping itu ada alat penyalin, yang itu benda, yaitu ini adalah botol kecil, ya. Ini sengaja saya ikat dengan benang supaya nanti kalau kita masukkan ke dalam gelas itu nanti bisa dengan mudah, ya. Begitu juga benda yang lain seperti ini, batu bata, saya masukkan dalam gelas juga. Nah, karena itu ini saya ikat dengan benang juga. Kemudian yang lain adalah tanah, ya, tanah. Ini benda yang berupa tanah, ya. Kemudian ada satu lagi, yaitu ini genteng, ya, genteng, ya. Dan masing-masing nanti akan kita coba kami masukkan dalam gelas yang sudah berisi air. Bagaimana keadaannya setelah benda-benda itu dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air itu. Dan karena itu mari kita lanjutkan dengan proses percobaan ini, ya. Akan saya isi gelas yang pertama dengan air. Ya. Kemudian yang pertama kali akan saya masukkan ke dalam gelas ini adalah benda yang berupa botol, botol. Nah, bagaimana? Nah, keadaannya, ternyata ada gelembung-gelembung yang keluar dari dalam gelas. Itu. Kalau kurang yakin bisa dicoba sekali lagi, ya. Agak sulit ini gelasnya karena terlalu kecil. Kemudian gelas yang kedua, ya, saya beri air juga. Ya. Kemudian kita masukkan sekarang benda yang kedua, itu berupa batu bata. Mari kita amati bersama seperti ketika kita mengamati botol tadi, bagaimana keadaannya. Mari kita amati bersama di dalam gelas itu. Ya, keluar juga gelembung-gelembung, ya. Ini dalam gelas tadi juga keluar gelembung-gelembung. Kemudian gelas yang ketiga
Ini saya syair juga. Kemudian yang saya masukkan adalah benda yang ketiga. Dalam hal ini adalah tanah. Ya. Bagaimana kalau tanah saya masukkan dalam gelas yang berisi air? Kita amati bersama. Ya, ini pun juga keluar gelembungnya, cuma hanya sedikit karena tanahnya kebetulan tidak kering betul ini, dan ini langsung ambiar ke dalam gelas. Tapi tadi terlihat bahwa ada gelembung-gelembung udara juga, walaupun hanya sedikit. Ya, mestinya tanahnya harus kering betul supaya gelembung-gelembungnya itu kelihatan jelas. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, terakhir ini benda yang lain. Dalam hal ini apa? Genteng, pecahan genteng. Bagaimana kira-kira keluar gelembungnya tidak? Ya, ya, ini juga keluar, ya, keluar walaupun sedikit, ya, keluar gelembungnya. Nah, itu saudara-saudara, percobaannya sudah selesai. Sekarang yang perlu kita sampaikan dari percobaan ini adalah sebagai berikut. Ya, ternyata benda-benda yang saya masukkan ke dalam gelas yang berisi air tadi semuanya itu mengeluarkan gelembung-gelembung. Nah, pertanyaannya, gelembung itu apa? Gelembung itu adalah udara. Ya, jadi udara yang ada di dalam benda-benda tersebut. Misalnya ini ada apa? Batu bata. Tadi dimasukkan dalam air yang bersih, yang ke dalam gelas yang bersih air, keluar gelembung-gelembung, berarti udara itu ada di dalam ini, benda ini, dalam hal ini batu bata. Kemudian juga tadi dari gelas ini, setelah gelas terisi kurang lebih setengahnya, ternyata keluar gelembung-gelembung. Nah, berarti di dalam gelas kosong tadi ini ada udara. Ya. Dan di dalam tanah, udara tanahnya sudah ambiar di dalam gelas. Tadi juga terlihat walaupun sedikit itu keluar gelembung-gelembung. Berarti tanah itu pun juga ada udaranya, atau udara berada di dalam tanah. Ya. Dan yang terakhir tadi, ini benda yang dari genteng tadi, ini juga keluar gelembung-gelembungnya. Ya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa memang udara itu berada di mana-mana. Dalam percobaan itu hanya beberapa benda saja, tetapi lebih jelasnya lagi bisa saudara-saudara nanti mencoba dengan berbagai benda. Ya, apakah di dalamnya ada udara? Ya memang tidak semua benda. Benda yang kedap udara memang ya tidak bisa udara masuk ke dalam benda itu. Tapi yang berongga biasanya lalu ada udara di dalamnya. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan yang terkait apa udara di dalam tanah itu bagaimana? Pertanyaan selanjutnya misalnya, apa benar itu udara di dalam tanah? Buktinya apa? Di samping buktinya tadi di dalam gelas ada air lalu itu dicelupkan dalam ada gelembung-gelembungnya, juga tanah itu bisa ditanami berbagai tanaman, dan tanaman itu bisa hidup karena di dalam tanah itu ada udara, karena kehidupan tanaman itu memerlukan udara. Di samping itu di dalam tanah biasanya ada berbagai hewan. Nah, hewan kecil-kecil itu bisa hidup karena di dalam tanah memang
ada udara. Itulah kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, keperluan udara itu. Ya, kalau untuk manusia jelas itu udara untuk bernapas, karena tanpa udara kita tidak bisa bernapas. Ya, itulah saudara-saudara apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan perjumpaan kali ini yang berjudul udara berada di mana-mana. Ya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.